Selanjutnya, kita akan bahas mengenai aritmatika. Jadi, program itu sejatinya adalah suatu tools yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan perhitungan. Perhitungan ini perhitungan apa? Ya perhitungan matematika, kayak ada tambah, kurang, bagi, kali, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ngomongin operasi perhitungan, itu ada beberapa jenis ya. Cuman pada bab kali ini, yang kita bahas adalah perhitungan yang spesifik untuk aritmatika. Contohlah seperti ini, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan juga ada yang namanya modulus. Dan kita akan langsung masuk ke prakteknya. Kita bisa buat project Go baru, dan akan aku kasih nama sebagai arithmetic. Kita bisa buka projectnya di VS Code. Jangan lupa inisiasi modulnya. Aku namakan sebagai github.com/dryluigi/arithmetic. Dan kita bisa buat program main-nya. Oke, bagaimana cara kita bisa menyuruh program ini untuk melakukan operasi matematika? Ya sebenarnya sederhana aja ya. Kita bisa coba buat di sini sebagai variabel gitu. Misalkan hasil tambah. Sini akan aku kasih tipe data sebagai integer dan kita akan coba menambahkan 3 ditambah 5. Kita bisa print hasil tambahnya. Terminal lalu jalankan programnya. Nah, hasilnya di sini akan langsung terlihat sebagai 8, yang berarti ini merupakan hasil penjumlahan langsung dari 3 ditambah 5 ini. Kita bisa juga contohkan dengan menggunakan operator lain. Misal di sini hasil kurang. Misalkan 10 minus 200. Nah, hasil kurang seperti ini. Apabila kita jalankan, hasilnya akan minus 190 sesuai dengan hasil pengurangannya. Dan juga ada beberapa operator lainnya tadi. Kayak contoh hasil kali 3 kali 3 gitu misalnya. Nah, 3 kali 3 9. Hasilnya sebagai berikut. Terus juga ada bagi. Kita di sini akan kasih nama hasil bagi. Misalkan 10 bagi 3. Hasil bagi seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Nah, hasilnya di sini 3. Tapi apakah benar 10 bagi 3 itu nilainya 3? Kan jawabannya enggak gitu ya. Kan 10 bagi 3 itu kan harusnya 3,33333 sekian. Tapi kenapa Golang itu menjawabnya sebagai 3, bukan 3,3 sekian? Apakah Golang salah hitung? Jawabannya enggak ya. Ini terjadi karena tipe data. Seperti yang kita tahu apabila kita hover di hasil bagi ini. Dia tipe datanya integer. Yang dimana integer itu bilangan bulat. Dia nggak support koma-koma seperti float. Makanya Golang menginterpretasikan 10 bagi 3 itu bukan 3,3, melainkan 3. Jadi kayak ada pembulatannya gitu. Nah, kalau kita pengen konversikan hasil-hasil yang koma gitu, ya jangan pakai integer, pakailah float. Lah, di sini hasilnya masih tetap 3, walaupun kita pakai float 64 di sini. Apa yang terjadi? Padahal di sini sudah float 64. Nah, kembali lagi, kalau kita pengen deklarasikan suatu variabel float atau desimal, itu kita perlu definisikan koma di sini. Nah, 10.0, titik itu koma ya. Seperti ini. Baru dia bisa sebagai 3,3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi selain integer, seperti yang aku contohkan di sini, operasi aritmatika itu juga berlaku untuk variabel float, intinya variabel numerik. Dan kita juga bisa buat operasi yang lebih kompleks dan lebih panjang lagi. Kalau yang contoh ini kan cuma melibatkan 2 nilai aja ya. Kita bisa libatkan lebih dari 2 nilai dan lebih dari satu operator. Misalkan hasil yang lebih kompleks gitu ya. Aku kasih nama hasil kompleks gini, atau mungkin bahasa Inggris aja. Complex result.
kita pakai float aja. Kita juga bisa kayak gini, 1/3 kali 5, terus ditambah 1, ini 100, gini. Terus kita print. Nah, apabila kita jalankan, hasilnya ternyata 100 doang. Kita coba buat ini jadi float. Nah, hasilnya bakal lebih rumit lagi. Selain itu, kita juga bisa nested si variabel-variabelnya itu tadi. Sebagai contoh, complex result again. Dia float 64, dan dia merupakan hasil tambah dikali oleh hasil kurang. Terus misalkan ditambahkan dengan complex result. Nah, ini lebih kompleks lagi nih. Golang akan secara otomatis menambahkan hal-hal seperti ini. Ini tuh terjadi karena kita mencoba untuk mengoperasikan nilai-nilai dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh, hasil tambah ini kan dia integer ya. Begitu juga dengan hasil kurang. Tapi complex result ini merupakan float. Nah, makanya Golang itu akan menambahkan ini secara otomatis agar semuanya bisa dikalkulasi. Kan tipe datanya harus sama soalnya. Nah, makanya di sini mungkin hasil tambah dan hasil kurang akan aku ubah sebagai float. Nah, seperti ini. Baru dia nggak terjadi error. Nah, kita coba print hasilnya. Nah, hasilnya adalah sekian. Jadi selain value-nya langsung, nilai-nilainya langsung, kita juga bisa mengoperasikan variabel seperti di contoh ini. Ataupun kita bisa kombinasikan ini dengan nilai-nilai lain. Misalkan 10 gitu. Nggak masalah, hasilnya juga bisa dilakukan demikian. Hasilnya akan berbeda, karena ada penambahan 10 di sini. Oke, itu untuk operasi aritmatika yang dasar. Lalu tadi ada satu operator lagi, namanya modulus. Modulus nih. Ini merupakan operator apa sih? Jadi modulus, itu tuh merupakan sisa bagi. Contohnya gimana? Misalkan di sini ada variabel namanya modulus, dan dia integer. Lalu aku di sini akan mencoba 10 dimodulus tandanya persen dengan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Lalu apabila kita coba dengan 5, hasilnya akan jadi berapa? Hasilnya akan jadi 0. Cukup membingungkan bukan? Jadi sebenarnya modulus ini ngapain sih? Nah, sesuai namanya, modulus itu merupakan sisa bagi. Jadi semisal nih, kita melakukan pembagian seperti biasa aja. 10 dibagi dengan 4. 4 dikali berapa? Yang mendekati dengan 10 tapi nggak melebihi 10. Jawabannya kan adalah 2 ya. Nah, 4 kali 2 adalah 8. Jadi kita bisa kurangkan 10 ini dengan perkalian terdekatnya, hasil perkalian terdekatnya, 8. Maka di sini nilainya akan jadi 2. Nah, itu dia asal-usulnya mengapa 10 dimodulus dengan 4 hasilnya 2. Lalu bagaimana dengan 10 dimodulus dengan 5? Ups, ini harusnya modulus ya. Persen. Nah, sama seperti tadi, step by stepnya. Perkalian berapa yang mendekati 10? Kan 5 kali 2 ya, hasilnya 10. Maka di sini 10 dikurangkan 10, hasilnya 0. Nah, makanya 10 dimodulus dengan 5, hasilnya 0. Terus modulus ini bermanfaat untuk apa? Kenapa kita perlu operator yang agak aneh ini? Manfaatnya sebenarnya banyak ya modulus ini. Salah satu contoh yang paling sering digunakan itu adalah untuk mendeteksi apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil atau genap. Dan ini nanti akan kita bahas detail di di bab flow control. Contohnya gini. 10 dimodulus dengan 2, hasilnya adalah 0. 10 merupakan bilangan genap ya. Apabila 10 aku ganti dengan 9, hasilnya 1. Kalau aku ganti dengan 8, 0. Kalau aku ganti dengan 7, 7 merupakan bilangan ganjil, 1. Nah, jadi kelihatan nih polanya.
Apabila bilangan tersebut aku modulus dengan 2, kalau dia hasilnya 0, dia merupakan bilangan genap. Tapi kalau hasilnya 1, dia merupakan bilangan ganjil. Nah, jadi itu salah satu manfaat dari operator modulus. Lalu terakhir, apakah operator aritmatika itu hanya berlaku untuk tipe data numerik atau float dan integer doang? Jawabannya enggak. Salah satu manfaat operator aritmatika yang dapat kita gunakan pada tipe data lain itu adalah untuk menggabungkan dua string. Ini aku hapus. Contohnya kayak gini. Nah, kita simpan dulu ke dalam variabel. Misalkan di sini string, terus di sini ada Mario. Nah, kita bisa tambahkan kayak gini, cuy. Nah, apabila kita print, hasilnya adalah ketiga string ini akan digabungkan. Begitu juga kita bisa kombinasikan dia seperti ini. Nah, kita bisa name kayak gini. Lalu ditambahkan dengan last name. Nah, terus kita run dan hasilnya akan seperti ini. Ini kurang spasi. Kita tambahkan satu string lagi. Nah, seperti ini. Jadi operator plus itu dapat kita manfaatkan juga pada tipe data lain, yaitu di string untuk menggabungkan lebih dari satu string. Contohnya ya kayak gini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari bab aritmatika ini.